Beginilah bro, cara pinjol bisa mengetahui merek handphone kalian, email kalian, isi di dalam SIM card kalian, dan seluruh data-data di handphone kalian. Mereka bisa mengetahuinya. Lu lihat sendiri, ini contohnya tuh kayak gini ya bro. Pernah gak sih kalian heran kok aplikasi pinjol itu bisa tahu nomor SIM card kita, bahkan email dan merek HP yang dipakai, padahal kita tuh nggak pernah ngasih tahu itu secara langsung. Nah, di dalam video kali ini gue akan membongkar caranya itu gimana, cara mengatasinya gimana. Teman-teman, tolong dengarkan, perhatikan baik-baik. Cara ini bisa kalian gunakan. Bahkan kalau Anda menonton video kali ini sampai selesai, itu teman-teman bisa mengetahui jenis merek HP teman kalian. Walaupun sebelumnya teman-teman nggak tahu tuh merek HP teman kalian tuh mereknya apa sih. Nah, coba dengarkan, perhatikan video ini baik-baik ya bro. Dan gue juga akan membongkar secara detailnya nih bro, ya bagaimana cara pinjol bisa mengumpulkan data-data penting yang ada di dalam isi HP kalian. Sebelum kita masuk lebih jauh, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi penting soal dunia pinjol teknologi. Like juga videonya biar makin banyak orang yang sadar. Oke, kita masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tus Pinjol. Oke, video kali ini gue akan membahas karena banyak sekali tuh laporan-laporan yang gue terima, khususnya yang ada di dalam grup WhatsApp VIP dari Tus Pinjol. Dia mengeluhkan pinjol itu kenapa sih bisa tahu merek HP kita, email kita, dan bahkan sampai SIM card yang kalian gunakan. Bahkan sampai ada yang punya inisiatif, gue ganti nomor aja lah bang, apakah itu aman? Gue bahas di sini secara detail, termasuk kenapa pinjol kalian itu gampang cair dan tidak cair. Ini ada hubungannya juga. Jadi video kali ini gue bahasnya secara kompleks banget. Jadi makanya teman-teman perhatikan, jangan di skip, simak. Habis itu teman-teman bisa langsung praktekkan biar kalian tuh galbin juga aman. Sebelum gue akan membongkar detailnya, caranya, tutorialnya, dan masih banyak yang lainnya, gue akan menjelaskan terlebih dahulu biar teman-teman paham, dapat penjelasannya dan juga dapat caranya. Jangan cuman tahu caranya doang tapi penjelasannya nggak tahu, nanti teman-teman salah obat. Kenapa pinjol butuh data HP Anda? Yang pertama, pinjol butuh data untuk melakukan verifikasi identitas dan memastikan pengguna yang bukan fiktif alias pengguna yang aktif bro. Data SIM card dipakai untuk cek apakah nomor yang kalian digunakan itu sesuai KTP atau tidak. Kenapa pinjol itu membutuhkan email kalian yang dipakai untuk mendeteksi perangkat unik, mencegah orang pakai satu HP buat banyak akun. Yang ketiga, kenapa pinjol itu harus mengambil merek jenis HP yang kalian gunakan, terutama merek dan tipe HP yang digunakan untuk melakukan profiling. Misalnya, pengguna HP murah dianggap lebih beresiko dibanding pengguna flagship. Lalu bagaimana pinjol mengambil data SIM card nasabah? Nah, ini akan gue beberkan caranya itu gimana. Yang pertama, teman-teman, kalian bisa perhatikan di dalam layar ini hanya untuk simulasi, yang dimana memang sebelumnya di dalam grup WhatsApp itu gue pernah bilang gue lagi buat aplikasi dan sistemnya gue bikin semirip dengan aplikasi pinjol. Tentu lebih berbahaya juga bro. Namun cara ini untuk demonstrasi aja, untuk edukasi aja, tidak gue publik ya bro. Ini teman-teman bisa kalian perhatikan, gue punya suatu aplikasi dan aplikasi ini mirip dengan pinjol, dan teman-teman bisa kalian perhatikan ya di layar sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Di sini gue sudah masuk ke dalam sistem. Anggap aja ini adalah sistem collection atau sistem dari pinjaman online, dan dimana misalkan gue ini adalah sebagai DC.
Ya, anggap aja gue ini sebagai DC dan gue saat ini sedang ada di dalam sistem penagihan atau sistem collection. Terlihat di sini bahwa ada 43 orang atau pengguna atau nasabah. Di sini teman-teman perhatikan kembali bahwa di sini ada beberapa user atau nasabah yang saat ini sedang melakukan pengajuan atau yang sudah telat atau yang sudah proses pencairan. Teman-teman perhatikan, gue akan buka saja salah satu contoh nasabah. Misalkan ada di user ID-nya nomor 2 ya, paling atas. Contohnya seperti ini. Ya, kita buka saja bagian detailnya. Ketika kita buka bagian detailnya, teman-teman, kita disuguhkan beberapa data-data yang mungkin ini sensitif, tapi ini gue scroll dulu ya, nanti gue jelaskan di bagian atas. Tapi yang di sini gue bahasnya yaitu di bagian SIM card, IMEI, dan jenis merek handphone. Teman-teman perhatikan bahwa ternyata di sistem ini aplikasinya itu bisa membaca SIM card loh. Contohnya seperti ini. Pada poin ke-11 yaitu kartu SIM card. Ya, dan dimana kartu SIM cardnya itu dengan nomornya 081 sekian belakangnya 90, ya ini nomor ngasal ya karena untuk testi aja. Dan dimana nomor tersebut SIM cardnya itu dimasukkan ke dalam slot 1. Ya, jadi kalau misalkan lu masukinnya ke slot 2, dia ngebaca juga slot 2. Yang kedua, dia juga bisa membaca jenis provider yang kalian gunakan. Di sini menggunakan operator XL. Ya, yang ketiga ini adalah jenis jaringan. Apakah Anda menggunakan 4G atau yang lainnya, dia bisa mengetahui. Ya, jadi pinjol itu bisa mengetahui dari pinjol itu juga bisa mengetahui. Yang pertama di sini SIM card, teman-teman sudah lihat, bahkan juga di sini GPS ya, ini sangat detail sekali. Kalau gua klik tombol langsung gua dialihkan ke Google Maps ya. Dan selanjutnya adalah di sini banyak sekali data-data penting. Nah, di sini karena gue bahasa 2 poin ya, jadi gue bahasa cuman SIM card dan jenis merek HP yang kalian gunakan. Nah, teman-teman bisa kalian perhatikan di bagian atas ya, tadi kan SIM card, kita masuk ke perangkat. Nah, ternyata nasabah ini dia menggunakan merek HP-nya yaitu Samsung, yaitu dengan model Galaxy A52, versi OS-nya Android 13. Ya, dan masih banyak yang lainnya. Dan bahkan aplikasi ini juga bisa mengetahui apakah HP kalian tuh statusnya di-root atau tidak. Ya, ternyata HP-nya itu tidak di-root. Dan bahkan dia bisa mengetahui juga kapan kalian gunakan, kapan kalian uninstall, kapan kalian buka, mereka bisa tahu, aplikasi itu bisa tahu ya bro. Selanjutnya dia juga bisa membaca IP address yang kalian gunakan. Ya, yang selanjutnya di sini adalah dia bisa membaca juga level baterai kalian. Ya, jadi misalkan baterai kalian tinggal 30% atau berapa persen atau sedang dicas, dia bisa tahu. Ya, atau sedang diisi gitu kan, dia bisa tahu. Nah, ini aplikasi pinjol memang begitu sangat ketat sekali ya, sangat luar biasa sekali sistemnya ya bro. Nah, teman-teman, gue akan tunjukkan kembali bagaimana caranya gue bisa mengetahui IMEI yang gue gunakan ya. Bagaimana caranya pinjol itu bisa mengetahui IMEI gue. Nah, kalau cara ini, cara IMEI atau cara jenis merek HP itu kalian bisa lakukan. Caranya gimana sih bang? Nah, gue akan tunjukkan satu aja. Sebenarnya ada 2 metode, tapi gue tunjukkan satu metode aja. Caranya adalah teman-teman bisa kalian lihat di layar sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Ini cara yang paling simple banget bro. Sumpah ini simple banget. Nggak butuh lu sebagai orang programmer, nggak butuh ya. Lu orang biasa pun bisa, emak-emak juga bisa bro. Sangat gampang banget, simple banget nih bro. Kalau lu bisa mengetahui jenis merek HP orang lain, cuman cukup bermodal nomor telepon doang. Caranya lu lihat dan perhatikan bro. Nah, teman-teman sudah perhatikan di sebelah kiri ya, akan gua coba buatkan tutorialnya ya. Yang pertama gini, kalian itu sudah tahu ya, kalian sudah dapatkan nomornya nih. Kalian sudah dapatkan nomornya. Lalu teman-teman, wah gimana caranya nih? Cuma nomor doang gue bisa tahu jenis merek
ya HP orang lain. Dan cara ini bisa kalian untuk nakut-nakutin DC sih. Sebenarnya dari member grup WhatsApp gue pernah gue ajarin bro, gunanya untuk menakut-nakutin DC pinjol yang suka teror ya bro. Nah, di sini gue sudah mendapatkan salah satu contoh nomor telepon yang gue ambil dari nomor DC pinjol yang suka kerjaannya sebar data. Nah, di sini gue menggunakan 2 akun WhatsApp ya bro, akun WhatsApp yang memang gue gunakan dan ada satu lagi WhatsApp yang gue nggak gunakan. Nah, gue masuk saja di bagian awal. Jadi kalau teman-teman baru pertama kali install WhatsApp ya, tentu kalian akan disuguhkan tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa kalian saja setujui lanjutannya, lalu teman-teman masukin aja nomor teleponnya. Karena ini nomor DC ya, nggak apa-apa lah gue publik ya bro, nomor DC yang suka teror, yang suka sebar data nih bro. Selanjutnya langsung saja gue klik lanjutkan. Kita lihat di sini apa yang terjadi. Nah, habis itu gue klik saja alihkan sekarang. Setelah itu teman-teman tunggu sejenak, kalian bisa lihat dan perhatikan ternyata gue bisa mengetahui merek HP orang tersebut cuman bermodal nomor telepon. Lu bisa lihat Oppo Realme 2. Ya, jadi kalau ada DC yang suka teror, ya lu lakuin kayak gini bro. Lu lakuin kayak gini, lu takut-takutin tuh buat DC. Selama ini kan teman-teman ditakut-takutin, ya kan? Seperti teman-teman mungkin bisa lihat tampilan terornya seperti ini. Ya, dia bilang merek handphone kalian, email kalian, ya seperti itu. Ya, kalian bisa lakukan ini untuk menakut-nakutin DC pinjol. Ya. Nah, cara ini kalian bisa gunakan, siapapun bisa, gampang banget bro. Makanya DC itu kadang-kadang suka nakutin kalian, merek HP kalian, wow gini segala macem lah. Ya, tapi kalau teman-teman sudah paham, tentunya tidak takut lagi, tidak panik lagi ya bro. Biasanya aplikasi-aplikasi pinjaman online seperti itu, mereka meminta permission akses telepon yang bernama Red Phone Stat. Dengan izin itu, aplikasi bisa membaca nomor SIM card MSISDN, operator seluler juga dia bisa baca. Status jaringan aktif juga mereka bisa baca. Data-data ini bakalan dikirim ke server pinjol secara otomatis saat aplikasi pertama kali dibuka. Nah, cara ini gua bangun sistemnya untuk memberikan edukasi, biar teman-teman ya paham dengan adanya gambaran yang sudah gue buatkan seperti ini. Jadi gue punya aplikasi tuh bro. Aplikasi gue bikin menyerupai dengan pinjol, sama persis lah. Mungkin pernah gue buatkan di live ya. Mungkin teman-teman bisa aja cek live-nya ya. Tapi saat ini gue upgrade lagi, sistemnya lebih canggih lagi. Gue menggunakan server PVS ya bro. Jadi ini hanya untuk demo saja, hanya untuk edukasi ya, biar teman-teman tidak gaptek-gaptek banget lah ya masalah teknologi pinjol yang saat ini teman-teman mungkin sudah tahu ya kan. DC bisa tahu email kalian, DC bisa tahu nomor kontak kalian ya. Dan teman-teman juga harus ya mengetahui kenapa pinjol itu kadang-kadang bisa mencarikan pinjaman, kadang-kadang nggak bisa mencarikan pinjaman. Nah itu, ini ada hubungannya dengan email merek handphone. Jadi gunanya untuk data analisa atau masuknya scoring data. Nanti kalau sistem dari yang gue buat ini memang sudah fix, nanti gue upgrade lagi, gue tambahkan fiturnya yang bernama scoring data. Biar teman-teman yang saat ini hidupnya ketergantungan dengan pinjol, saat lu menonton ini, lu nggak akan lagi tuh memburu mencari aplikasi pinjol ilegal yang katanya gampang cair. Jadi kalau teman-teman sudah melihat ini, ya lu mudah-mudahan tidak diperbudak sama pinjol. Apalagi lu ya hidupnya kerjaannya berburu aplikasi pinjol ilegal yang katanya gampang cair. Bang, ini gua kenapa ditolak mulu? Bang, ini kenapa ya sering cair mulu gitu kan. Nah, itu masuknya scoring data.
Nah, scoring data itu berbeda-beda. Untuk yang legal dan ilegal itu berbeda sekali. Tapi yang video kali ini mungkin nanti ada sambungannya khusus scoring dari APK pinjol ilegal. Yang terutama data-data di handphone kalian dan juga masih banyak yang lainnya. Banyak bro rentetannya. Ya, jadi bagi teman-teman sekali lagi kalian gak usah heran apabila si DC-nya itu bisa mengetahui merek HP kalian, email kalian, dan bahkan isi-isi data di dalam HP kalian. Kalian gak usah pusing gitu loh, gak usah khawatirin, karena memang dari awal itu memang sudah menjadi keteledoran kalian. Tidak terlalu hati-hati, karena di saat Anda mendownload, install, lalu membuka aplikasinya itu, maka data itu akan dikirim ke servernya pinjol. Gue ngomong kayak gini karena gue juga pernah buktiin gitu loh. Ini buktinya pernah gue tampilin di sini dan gue pernah buktiin juga di live gue. Jadi makanya teman-teman, lu nggak usah heran gitu loh, nggak usah takut, nggak usah panikan, apalagi sampai percaya dengan yang namanya jasa-jasa seperti backup aplikasi, inilah, itulah, segala macem lah. Ampen ada yang percaya dengan hapus data lah. Wah, itu luar biasa sekali. Anda minimnya pengetahuan, kurangnya literasi. Tapi gue yakin setelah teman-teman mengikuti gue, sudah subscribe, sudah like, mengikuti gue dari awal sampai akhir, insya Allah teman-teman tidak lagi dibodoh-bodohi sama pinjol, tidak lagi kena ditipu sama pinjol, tidak lagi menjadi korban penipuan scam online. Ya, jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Tapi nanti di video lanjutannya gue akan bahas tentang scoring data pinjol nih bro. Biar teman-teman yang saat ini kerjaannya cuman download, install APK pinjol ilegal, ya kan berharap pinjolnya bisa cair gitulah. Lu cuman gua tawain doang bro. Ya. Dan teman-teman mungkin gitu aja. Yang mau join ke dalam grup Telegram, silakan saja kirim email yang ada di dalam deskripsi di bawah ini. Yang kedua adalah teman-teman yang mau join ke dalam grup WhatsApp VIP, bisa konsultasi telepon dengan saya langsung, bisa saja langsung kirim email yang ada di dalam deskripsi channel YouTube gue. Jangan lupa subscribe, sebarkan video ini sebanyak-banyaknya agar teman kalian, saudara kalian, rekan kalian, ya kan, keluarga family kalian melihat tentang ini. Wah, mudah-mudahan mereka punya amunisi untuk melawan kejahatan digital online. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.